Setelah ditelanjangi, mereka kemudian dianiaya dengan sangat tidak manusiawi. Paha ketiga suster ini ditikam, muka mereka ditonjok, dan mereka mengalami pelecehan seksual hingga pingsan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Jumpa lagi dengan saya Joshua. Gimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah setia menanti dan menonton video saya. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang kisah tenaga kesehatan yang selamat dari kejamnya serangan kelompok kriminal bersenjata Papua. Kasus ini menjadi viral akhir-akhir ini karena terjadi banyak korban yang gugur dalam serangan ini. Baik itu dari tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, dan juga masyarakat biasa. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Tenaga kesehatan atau nakes di Papua menjadi korban teroris kelompok kriminal bersenjata atau disebut KKB pada hari Senin tanggal 13 September pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Hal ini bermula saat diserangnya TNI Polri hingga membakar sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dasar dan puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Selain puskesmas Kiwirok, teroris KKB pimpinan Lambek Takblo juga membakar fasilitas umum lainnya. Antara lain kantor Kasbang Papua Kiwirok, rumah dokter, barak tenaga kesehatan, SD Impres, rumah guru, dan pasar. Dan berikut ini saya akan membahas tentang fakta-fakta dan kisah nakes yang selamat dari aksi kejamnya KKB di Papua. Salah satu tenaga kesehatan yang selamat bernama Marcelinus Ola Atanila yang kemudian mengisahkan penganiayaan ini dilakukan oleh KKB terhadap dirinya dan beberapa teman-temannya. Dirinya mengisahkan pada saat penyerangan pagi itu ketika ia bersama 5 rekan sesama nakes, yakni 3 orang suster dan 2 orang mantri yang tinggal di dalam salah satu barak di puskesmas Kiwirok. Ia menuturkan bahwa pada saat kejadian KKB secara membabi buta menghancurkan kaca-kaca jendela dan memukul pintu serta berusaha untuk masuk ke dalam barak untuk melakukan penyerangan terhadap diri mereka. Selain itu juga KKB menyiram bensin di sekitaran barak dan mulai melakukan pembakaran. Nakes Lukas bersama Suster Siti, Dr. Geral lari ke arah Mado, lalu diharang teroris KKB dan dipukuli dengan balok, kemudian digiring ke jurang dan ditendang jatuh ke jurang. Marcelinus mengisahkan bahwa mereka bertahan di dalam barak medis sekitar 10 menit sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar ketika melihat kobaran api mulai membesar dan mulai meruntuhkan atap barak medis. Namun ketika hendak keluar, ia melihat bahwa anggota KKB sudah mengepung dan membuat mereka tidak bisa lari, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di toilet milik salah satu rumah warga. Setelah bersembunyi sekitar 30 menit, Marcelinus dan ketiga orang suster yang bersama dengannya merasa jika kondisi di luar semakin mengkhawatirkan dan mereka kemudian memberanikan diri untuk keluar dan lari secara bersama-sama. Akan tetapi upaya tersebut gagal dan membuat dirinya bersama ketiga suster menjadi terpojok dan berhasil dikepung oleh kelompok KKB, dan satu-satunya jalan untuk menghindar dari KKB adalah melompati jurang setinggi 500 meter yang berada di belakang barak medis. Marcelinus mengatakan bahwa dirinya sempat ragu untuk melompat sebab kemiringan dari jurang tersebut sangat tajam, yaitu sekitar 90 derajat. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia dan ketiga orang suster memberanikan diri untuk melompat dari jurang tersebut. Oh Tuhan, tinggi sekali itu. Saya tanya suster bagaimana harus mengamankan diri. Mereka menjawab, kita lompat saja. Tanpa pikir panjang saya hitung 1-3 dan saya lompat pertama, kemudian ketiga suster mengikuti saya untuk melompat, ucap Marcelinus sambil terisak tangis. Akan tetapi harapan mereka untuk kabur melalui jurang ternyata salah, karena ternyata anggota KKB juga mengikuti mereka untuk terjun ke dasar jurang untuk mengejar mereka. Padahal saat itu kondisinya dan ketiga suster sudah tersangkut di pepohonan dan Marcelinus kemudian bersembunyi di antara akar di balik tebing. Berbeda dengan Marcelinus yang berhasil selamat, ketiga suster yaitu Christina Sampetonapa, Gabriela Meilani, dan Katrianti Tandila akhirnya berhasil ditangkap oleh KKB dan disiksa oleh KKB. Dengan keadaan terisak tangis,
Marcelinus menjelaskan bagaimana sadisnya penyiksaan yang dialami oleh ketiga nakes itu. Bahkan ketiga suster ini ditelanjangi dengan cara merobek pakaiannya dengan parang. Setelah ditelanjangi, mereka kemudian dianiaya dengan sangat tidak manusiawi. Paha ketiga suster ini ditikam, muka mereka ditonjok, dan mereka mengalami pelecehan seksual hingga pingsan. Oh Tuhan, kasihan sekali. Kurang ajar memang orang-orang ini. Dasar setan. Akhirnya ketiga suster ini ditinggalkan karena dikira sudah mati, sehingga didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam, sekitar 300 meter lanjutnya. Sadis. Lalu kemudian mereka mendengar seorang nakes bernama Gabriela atau biasa dipanggil Ella masih dalam keadaan sadar. Anggota KKB pun kemudian langsung turun untuk membunuhnya secara sadis. Setelah situasi terasa aman, Marcelinus kemudian memutuskan untuk kembali naik ke atas untuk mencari perlindungan di Koramil pada sore hari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Namun ketika tiba di atas, ia tidak menemukan anggota di sana karena semuanya sudah diarahkan ke pos pantas, hingga akhirnya Marcelinus memutuskan untuk meminta perlindungan di rumah warga. Dan pada hari Selasa tanggal 14 September, Marcelinus berhasil bertemu dengan kedua orang mantri yang turut menjadi korban bersama dengannya, yaitu Parta dan Immanuel Abi, yang mana pada saat itu Abi mengalami luka di punggungnya karena terkena anak panah. Sementara pada saat itu Suster Anti masih berada di dasar jurang dan baru berani untuk keluar pada malam harinya dan langsung berlari dengan keadaan tanpa busana menuju Polsek Kiwirok, dan ternyata Polsek Kiwirok juga masih kosong. Dan kemudian masih merasa tidak aman, Suster Anti pun memutuskan untuk bersembunyi di semak-semak hingga pagi hari. Dan kemudian saat melihat kegiatan pembersihan pos pantas 403, Suster Anti pun keluar dari semak-semak, ucap Marcelinus. Dan Suster Christina akhirnya baru berhasil ditemukan tim gabungan TNI Polri pada hari Rabu tanggal 15 September sore hari. Dia masih dalam keadaan selamat meski terluka parah. Terima kasih Tuhan masih selamat. Tim juga menemukan jenazah Suster Gabriela yang meninggal dengan cara kejam. Saat ini 9 nakes dan 1 anggota TNI yang menjadi korban penyerangan KKB telah dievakuasi ke Jayapura. Saat dievakuasi, heli TNI sempat ditembaki dan ada gangguan dari KKB, ujar Danrem 172-PWY, Brigjen Ishak Pangemanan. Setelah para korban tiba di Jayapura, mereka dibawa ke rumah sakit Maten Indah Jayapura untuk mendapat perawatan bagi yang masih selamat. Mereka ada yang mengalami patah tulang akibat hantaman benda keras, luka tusuk hingga luka sayatan. Ikatan Dokter Indonesia dan berbagai pihak mengecam penyerangan yang membabi buta ini. Ikatan Dokter Indonesia juga meminta agar nakes yang bekerja di Papua dijamin keselamatannya. Oh Tuhan, semoga semua masalah yang terjadi di bangsa Indonesia ini cepat berakhir dan Indonesia kembali damai dan jaya. Baik, demikianlah kisah kasus kejamnya penyerangan KKB terhadap nakes, anggota TNI Polri, dan masyarakat yang menjadi korban di Papua. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.